Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah raya pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap selalu mau semangat di dalam Tuhan. Kita tetap selalu mengerjakan bagian kita, dan kita akan melihat kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan pasti menjadi bagian hidup orang yang percaya kepada Dia. Saya akan lanjutkan kembali khotbah dengan judul yang sama seperti minggu lalu tanggal 7 November tahun 2021. Tidak berpaling kepada dunia bagian yang kedua. Tidak berpaling kepada dunia bagian yang kedua. Kita ambil dalam Injil Lukas pasal yang 21 ayat 34 sampai 36. Kalau minggu lalu Lukas 17 ayat 26 sampai 33, hari ini kita melihat Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama membuka Alkitab kita dan saya baca buat kita semua. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, amin. Saudara, minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan di dalam Lukas 17 tentang kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan Yesus itu diawali atau ditandai dengan kehidupan seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Dan kita tahu bersama, minggu lalu saya sampaikan tentang istri Lot yang menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Gambaran orang yang tidak rela kehilangan dunia, yang mencintai dunia, yang lebih mengasihi dunia, yang tidak rela kehilangan miliknya. Saudara, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 21 ini, saudara-saudaraku, dari 3 ayat yang tadi kita baca, ini adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk nasihat sekaligus peringatan yang serius, saudaraku. Ya, peringatan yang sangat serius. Bagian ini harus kita benar-benar cermati dan tidak sekedar kita hafal di luar kepala ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Tapi benar-benar kita mau mempraktekkan apa yang dinasihati dan diperingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ini. Kita tidak boleh sepelekan nasihat ini, saudara-saudaraku. Gereja Tuhan, hari-hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus harus kumandangkan ini. Memiliki sikap hidup yang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, di balik kebenaran Tuhan hari ini, tujuannya adalah kita tidak boleh tenggelam dalam urusan-urusan yang berbau duniawi. Sekalipun kita masih tinggal di dunia, di bumi. Di dalam kitab Kolose, Paulus menulis begini, pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara, hari ini dan sampai nanti kita menutup mata, perhatian kita, fokus kita
Sekarang bukan urusan-urusan duniawi. Tentu kalau kita membandingkan dengan khotbah saya minggu lalu, kita masih harus makan, minum, bekerja, menanam, kata Alkitab ya, dan Injil Lukas. Tetapi itu adalah kita mengisi hidup kita, menjaga hidup kita, supaya kita benar-benar mau hidup sungguh-sungguh dan serius, saudaraku. Tidak terikat di sana. Nah, saudaraku, tidak berpaling kepada dunia, artinya tidak menoleh kepada dunia, artinya, saudaraku, hati kita tidak berbuat kepada dunia, tapi berfokus pada kebenaran-kebenaran Allah. Saudara, dari nasihat Yesus di dalam Injil Lukas ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan kita renungkan. Mari kita melihat yang pertama, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat atau perangkap, saudaraku. Di sini yang saya catat, saudara, untuk yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dan kita renungkan? Yang pertama, saudaraku, jelas tidak mencintai dunia ini. Saudara dan saya menjadi orang Kristen bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita makmur, tapi bagaimana kita mempraktekkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Tuhan berkati kita dengan berkat jasmani, pekerjaan dengan gaji besar, ya, rumah, mobil, harta benda, tentu di balik itu semua adalah supaya kita dapat mengabdi kepada Tuhan dengan lebih serius dan lebih totalitas, saudara. Amin. Karena banyak orang setelah diberkati secara finansial, secara jasmani, lupa diri, lupa Tuhan, menjadi sombong dan angkuh, seolah-olah apa yang dia dapat adalah hasil perjuangan dia sendiri. Saya percaya Bapak Ibu yang menonton video khotbah tidak seperti begitu. Tetapi justru waktu Bapak Ibu mengalami keberkatan secara jasmani, saudara lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara ingat bahwa ini semua karena kasih sayang Tuhan, karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pakai setiap berkat yang saudara terima untuk boleh membagikan kepada sesama kita. Itu nasihat saya. Nah, yang pertama, saudaraku, dari ayat 34 ini, kita tidak mencintai dunia ini. Kalau kita lihat, saudara, ada kata-kata di sini atau kalimat pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara, lihat. Kita dengan kalimat biasa dan tanpa perlu penafsiran-penafsiran, kita sudah mengerti. Ini kaitannya dengan kehidupan di dalam dunia, saudaraku. Kehidupan di dalam dunia. Di Lukas 17 yang minggu lalu saya sudah sampaikan, tanda-tanda kedatangan anak manusia, kedatangan kerajaan Allah itu dengan kehidupan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Karena orang pada masa itu, mereka mabuk-mabukan, makan minum, artinya mereka melakukan hal itu, saudaraku, sudah dengan motivasi yang lain. Ya, kita masih hidup di dunia, kita masih perlu makan tentu, perlu pakaian ya, saudaraku ya. Perlu tetap bekerja untuk mendapatkan rezeki untuk hidup kita. Tetapi, sekali lagi saya mengingatkan, hati kita tidak di sana, saudaraku. Yang pertama, tidak mencintai dunia. Nah, saya ajak kita semua untuk buka satu ayat di dalam Yakobus yang selalu saya suka bagikan, ingatkan, dan ajak untuk kita juga renungkan dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4, judulnya saja di sana, saudara, dikasih judul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, jelas orang yang berpaling kepada dunia itu bersahabat dengan dunia. Saudara tahu kan arti sahabat itu sesuatu yang, sahabat itu ya orang yang dekat dengan kita, sesuatu yang dekat kepada kita, saudaraku. Seperti istri Lot, Sodom dan Gomora dia toleh. Malaikat Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang, tapi dia tetap menoleh. Akibatnya apa yang terjadi, saudaraku?
kematian akibat ketidaktaatan karena cinta dunia. Saudara, kita baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Perhatikan ada kata tanda seru di tanganku. Orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa, saudaraku? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa, saudaraku? Musuh Allah. Oh, saya tidak mau, saudaraku. Saya sekalipun tinggal di dalam dunia, saya tidak mau menjadi musuh Allah. Saya ingin menjadi sahabat Allah, saudaraku. Itulah sebabnya pilihannya hanya dua, saudara. Mau menjadi sahabat Allah, mau menjadi sahabat Allah, atau menjadi musuh Allah. Mau bersahabat dengan dunia, artinya kita menjadi musuh dunia, atau kita mau bersahabat dengan Allah, tidak mencintai dunia ini. Ambillah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Amin. Jadi yang pertama, kalau saya kaitkan dengan Lukas tadi, saudara, Yesus melihat, mengingatkan murid-murid orang percaya pada masa itu. Dan saya percaya firman Tuhan ini tetap berlaku sampai hari ini, sampai detik ini. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Izinkan saya untuk membaca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudaraku, dalam ayat 34 ini, yang ditulis demikian, saudaraku. Jagalah dirimu. Jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta-pesta. Terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum minuman keras. Atau terlalu memikirkan soal-soal hidupmu. Nah, saudara lihat. Sehingga kalian tidak siap ketika hari itu muncul dengan tiba-tiba. Saudara, untuk mempersiapkan diri kita. Selain nanti kita akan lihat yang ketiga, berjaga-jaga, kita harus mengisi sikap hidup tidak mencintai dunia, supaya kita siap waktu Tuhan Yesus datang. Seringnya saudara kata-kata siap. Itu kata-kata yang sudah biasa diucapkan ini. Siap. Terima telepon, suka kita jawab siap. Sekarang, apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Saudara, saya dengan serius mengatakan ini. Jangan bersahabat dengan dunia, saudara. Sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia. Dunia penuh dengan kejahatan, pesta pora, kemabukan, kepentingan dunia ini motivasi hanya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalamnya. Haleluya, saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh mengadakan ibadah syukur, ya, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan, saudaraku. Haleluya, saudara. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dan bisa kita renungkan, karena ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-35, saudaraku. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Yang kedua, saudaraku, saya tulis di sini apa yang bisa kita renungkan dari nasihat dan peringatan Tuhan Yesus, yaitu yang kedua, hiduplah dalam kebenaran dan kesucian. Saya ulangi, saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran Tuhan tentunya, saudara. Bukan kebenaran diri kita. Hiduplah dalam kebenaran dan kesucian. Saya pakai kata kesucian. Karena saudara-saudaraku, kesucian ini harus benar-benar menjadi jadi sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. Kita harus kenakan ini dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Benar-benar kita harus suci. Kita tahu kalau kita bahkan segala sesuatu itu dosa, kita harus cepat-cepat minta ampun dan maaf kepada Tuhan. Dan tidak boleh mengulangi lagi. Saudara, yang kedua ini, saudaraku. Kalau Lukas menulis, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Apa yang menimpa? Jerat dan perangkap tadi, saudaraku. Kita tahu bersama bahwa memang kuasa kegelapan akan selalu membuat perangkap-perangkap. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus banyak-banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Perangkap dan jerat ini menimpa semua penduduk bumi ini, saudaraku.
Bukan sekedar menimpa orang tidak percaya. Tapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan pun bisa mengalami ini. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada kata lain, tidak ada cara lain selain kita mau hidup dalam kebenaran dan kesucian. Saudara, mari kita buka kitab Amsal. Untuk kita melihat Amsal terlebih dahulu, kita lihat Amsal. Kitab Amsal di dalam Amsal pasal yang ke-13, saudaraku. Di dalam Amsal pasal yang ke-13, saya baca buat saudara Amsal 13 ayat 13 dan 14. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima apa, saudara? Balasan. Ini cocok dengan istri Lot minggu lalu. Contoh. Cocok kan? Seperti istri Lot. Ayat 14-nya, saudaraku. Amsal 13 ayat 13 dan 14. Ajaran orang bijak adalah apa, saudaraku? Sumber kehidupan. Seperti ajaran Tuhan Yesus ini dan Lukas. Sehingga apa, saudaraku? Orang terhindar dari apa? Jerat maut. Sama. Ada kata jerat juga di sini, saudaraku. Nah, saudara, mari anak Tuhan, siapapun yang menonton video khotbah ini, kita sama-sama mau hidup dalam kebenaran dan kesucian. Jangan berkhianat dengan pasanganmu, saudaraku. Hidup benar-benar menjaga kekudusan, saudaraku. Kita lihat Lot dan keluarga diluputkan Tuhan. Karena Lot dan keluarga, kecuali istri Lot artinya, ya saudaraku, Lot dan anak-anaknya, dia mau mendengar firman Tuhan, dia tidak meremehkan firman Tuhan. Sehingga kita lihat waktu dia taat kepada perintah Tuhan, dia menerima balasan. Balasannya apa? Diselamatkan Tuhan oleh malaikat Tuhan dari kematian. Karena dihancurnya kota Sodom dan Gomora. Dalam Amsal ini tadi juga kita sudah baca, saudaraku. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Saya percaya dalam Lukas yang tadi kita sudah baca, Lukas 21 itu, saudara, ada ajaran kebenaran Tuhan. Yesus tentu dia adalah pribadi yang sangat bijak. Amin. Sehingga dia mengatakan dalam firman tentang Amsal ini, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat. Saudara, tentu dalam setiap hari kita berdoa, Tuhan hindari aku dari perangkap-perangkap kuasa kegelapan. Kami berdoa setiap pagi, setiap hari, lindungi orang yang kami kasihi, lindungi keluarga kami, lindungi orang yang kami cintai, Tuhan. Jauhkan kami dari jerat-jerat maut. Tetapi saudara-saudaraku, pada prakteknya kita pun harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Hukum tabur Tuhan itu tidak bisa dielakkan, saudara. Kita melakukan kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Amin. Saudara melakukan kejahatan, saudara akan menuai kejahatan. Jangan remehkan firman Tuhan, saudara. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan misteri, saudaraku. Ya, saya selalu mengingatkan, baca Alkitab, baca firman Tuhan, sempatkan baca firman, harus baca Alkitab. Apalagi menjelang tanda-tanda kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Seperti yang kita bagikan pada hari ini. Ya, oke, kita kembali pada Injil Lukas. Jadi yang kedua, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Yang ketiga, saudaraku, kita baca ayat 36. Ini yang tadi saya sudah singgung. Ini adalah nasihat Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kata senantiasa itu artinya continue, saudaraku. Terus menerus, tidak boleh berhenti. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa, saudaraku? Supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi, saudaraku, peristiwa yang ada di dalam ayat 34, ayat 35 itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana kita hadapi ini? Kita harus memperoleh kekuatan. Caranya bagaimana? Berjaga-jaga dan berdoa. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya mau baca, saudaraku, ayat 36 ini dalam Alkitab bahasanya sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan dalam ayat 36. Perhatikan. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kalian kuat mengatasi semua hal yang bakal terjadi, yang pasti terjadi, saudaraku, dan kalian dapat menghadap anak manusia. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan khotbah tentang tahta pengadilan Kristus. Kelak di akhir zaman, semua penduduk dunia dan semua umat manusia
akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya menghadap anak manusia. Dalam Lukas ini tadi dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya tidak tahu saudaraku, mengapa Lembaga Alkitab Indonesia kasih tulis kamu tahan berdiri. Ya, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan and that you may be able to stand before the Son of Man. Jadi memang berdiri saudaraku. Ada kata tahan. Artinya apa saudaraku? Saya merenungkan ini saudaraku. Artinya kalau orang hidup dalam ketidakbenaran, hidupnya penuh dengan dosa, dan tidak mau bertobat sampai dia menutup mata, dipastikan dia tidak akan mungkin tahan berdiri saudara. Amin. Sedangkan kita yang sudah setiap hari minta ampun atas dosa dan kesalahan Tuhan, kita harus benar-benar tetap harus berjaga-jaga supaya kita tahan berdiri menghadap anak manusia. Yang ketiga, saudaraku, boleh ditulis ini apa yang kita bisa lakukan. Yang ketiga, di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita ini, jangan melupakan persekutuan dengan Tuhan. Ikat kuat hidup kita dengan Tuhan. Jadi, poin yang ketiga yang kita renungkan adalah di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita ini, jangan melupakan persekutuan dengan Tuhan. Ikat kuat hidup kita dengan Tuhan. Selalu saya suka katakan, orang yang beribadah kepada Tuhan, berbakti seperti hari Minggu ini, belum tentu dia mau mengikat persekutuan dengan Tuhan. Karena motivasi orang bisa berbeda-beda. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh memiliki motivasi sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan tunjukkan dia akan rajin beribadah. Sekarang level PPKM sudah turun saudaraku. Gereja sudah boleh membuka pintu untuk umat Tuhan masuk beribadah. Ibadah boleh on-site atau ibadah offline. Saudara, jangan malas. Jangan beralasan dibalik COVID, takut penyakit. Saudara, ikuti anjuran pemerintah. Ikuti. Saudara harus ikut divaksin. Saudara harus menegakkan protokol kesehatan. Tapi saudara pun harus punya keseriusan dan sungguh-sungguh untuk beribadah. Kita seperti melatih diri kita menghadap Tuhan, saudaraku. Nanti di akhir zaman, di kekekalan, orang-orang akan menghadap Tuhan. Menghadap pribadi yang nyata di depan. Kalau sekarang, mungkin kita tidak melihat Tuhan dengan mata kepala kita. Tapi kita mau belajar hari-hari ini, saudaraku. Kita berhadapan dengan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita buka sebentar untuk melengkapi poin yang ketiga ini, saudara. 1 Korintus 6. Setelah itu, kita akan masuk dalam ayat terakhir nanti. 1 Korintus 6, ayat 17. 1 Korintus 6, ayat 17. Bunyi firman Tuhan begini, saudaraku. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Amin, saudaraku. Memang ayat firman ini dalam konteksnya tentang nasihat Paulus tentang perjamuan. Tetapi saya percaya di luar nasihat ini, saya percaya kalau orang Kristen, orang percaya anak Tuhan mau mengikatkan diri dengan Tuhan, maka dia pasti satu roh dengan Dia. Amin, saudaraku. Bahaya percabulan ini luar biasa, saudara-saudara. Hati-hati. Nanti suatu saat saya akan sampaikan juga tentang bahaya percabulan perzinahan ini, saudara-saudara. Ya, gereja Tuhan harus benar-benar menjaga kesucian hidup. Ya, itu tadi saya bilang, setia dengan pasangan hidupmu, saudara-saudaraku. Ya, setia dengan pasangan hidupmu. Nah, saudara, kita lihat bahwa kalau kita sibuk, aktivitas kita banyak, bukan berarti kita harus melupakan persekutuan dengan Tuhan. Harus jangan pakai kesempatan, diupayakan, harus punya keberanian ya, kemauan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ikat hidup kita dengan Tuhan. Saya baca sekali lagi ya. 1 Korintus 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, mengikat artinya kita tuh mau mengikat diri kita pada Tuhan. Menjadi apa, saudara? Satu roh dengan Dia. Ini yang kalau saya pakai dengan kata Yakobus tadi, menjadi sahabat Allah. Amin. Orang sahabat itu, saudaraku, dekat. Lebih dekat seperti teman biasa. Bahkan mungkin rahasia suami, rahasia istri tidak ditarik, tapi sahabat saling tahu rahasia masing-masing. Begitu juga kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Amin, saudaraku. Nah, 3 hal ini saya bagikan bagi kita semua di dalam renungan
sekarang dan sampai selamanya hati kita hanya mau berpaling kepada Yesus, Tuhan kita, dan mengasihi Dia selamanya. Menjadi doa kita semua ya saudaraku, kita mau mencintai Dia sampai Dia kembali menjemput kita, sampai Maranatha. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak mau berpaling kepada dunia, hati kita mau berpaling kepada Dia, mengikatkan diri kita dengan Tuhan, bersekutu kuat dengan Tuhan, sambil kita mau hidup dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, dan tidak mencintai dunia ini, saudara. Saya percaya apa yang barusan kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sebenarnya kita harus baca 1 Tesalonika, tapi saya kasih ayat 17 saja. Nanti saudara silakan baca ayat-ayat sebelumnya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Ini akan terjadi di rumah Bapa, di sorga yang kekal. Haleluya, saudaraku. Jangan berpaling kepada dunia, saudaraku. Apa persoalanmu? Apa pergumulanmu? Tidak ada persoalan yang lebih besar selain kita jauh dari Tuhan. Kita menjadi musuh Tuhan. Hari ini kita mau mengambil keputusan, komitmen untuk menjadikan Dia sahabat sejati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.